Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan Mubarak ini. Bahkan kita telah melampaui pertengahan bulan Ramadan dan akan memasuki malam yang ke-17. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, dan kita seluruh umatnya. Bersama dengan Ibu Lira di sini selaku Ketua Yayasan Amalis Al-Mumtaz. Apa kabar teman-teman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat bersama ayah bundanya di rumah. Sudah cukup lama kita semua tidak saling bertemu di sekolah. Tentu Bapak dan Ibu guru juga sudah rindu sekali. Semoga saja segala sesuatunya akan segera membaik setelah Ramadan dan Allah angkat wabah penyakit ini dari seluruh muka bumi. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebagaimana biasanya dari tahun ke tahun, setiap tanggal 17 Ramadan di negeri kita ini diperingati Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran, bahkan seluruh ayat ilahi, suhuf ya, kitab samawi diturunkannya juga di bulan Ramadan. Seperti suhuf Ibrahim itu pada hari pertama Ramadan, Taurat diturunkannya pada 6 Ramadan, dan Injil juga di tanggal 13 Ramadannya. Seperti itu keterangan dari hadis. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Demikian teman-teman. Jadi Al-Quran sangat erat hubungannya dengan bulan Ramadan. Bahkan Ramadan sendiri salah satunya disebut sebagai Syahrul Quran. Itu sebabnya umat Islam beramai-ramai menghidupkan bulan Ramadan dengan amaliyah Al-Quran, dengan meningkatkan tilawahnya, tahfidz, murojaah, dan juga mengkajinya maupun mengamalkannya. Nah, di kesempatan yang singkat ini, Bu Lira ingin mengingat bersama tentang arahan dari Allah agar kita melaksanakan amaliyah tilawah yang bukan sekedar tilawah. Apa maksudnya? Mari kita simak Quran surat Al-Baqarah 121 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, haqqo tilawati. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Apa itu haqqa tilawati?
membaca dengan sebenar-benarnya? Sayyid Qutb yang menulis kitab tafsir Fi Dhilalil Quran menafsirkan kata orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya adalah orang yang membersihkan dirinya dari hawa nafsu. Tentunya orang-orang yang sudah mensucikan hatinya akan mampu menangkap pesan-pesan Allah atas apa yang dibacanya. Tilawah, teman-teman, artinya membaca. Tapi selayaknya bukan sekedar membaca saja. Tilawah harus tartil. Maknanya dibaca perlahan-lahan dengan memenuhi hak dan mustahak huruf. Nanti teman-teman akan memahami lebih lanjut apa hak dan mustahak huruf di pelajaran BBQ bersama Bapak atau Bu Guru. Dengan kita belajar baligo di sekolah, insya Allah kita akan membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil dan tenang sambil menyimak arti dari ayat yang dibaca, sehingga kita dapat menikmati hidangan Al-Quran. Jadi, haqqa tilawati, tilawah yang sebenar-benarnya itu bukan hanya membaca saja, melainkan membaca dengan tartil, memahami dengan benar, dan mengikuti apa yang terkandung dalam bacaan tersebut. Haqqa tilawati sangat ditekankan kepada siapapun yang ingin menjadi sahabat Al-Quran, yaitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Ada penjelasan dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau berkata bahwa orang yang haqqa tilawati, mereka adalah orang-orang yang apabila dalam bacaan melewati ayat rahmat, mereka memohon rahmat kepada Allah, dan apabila melewati ayat azab, mereka memohon perlindungan dari azab itu. Jadi harus mau meresapi, menghayati apa yang kita baca sampai masuk ke dalam hati. Dengan begitu, tilawah kita tidak sekedar membaca yang hanya sampai di tenggorokan saja, kemudian tanpa makna, apalagi mengamalkannya. Sebagaimana kalian misalnya saja dapat menyanyikan lagu Aisyah istri Rasulullah dengan sepenuh hati dan penghayatan yang tinggi, sehingga pesannya akan masuk ke dalam hati sanubari, hingga kita dapat merasakan keindahan hubungan Aisyah bersama Rasulullah. Nah, bila Al-Quran pun kita baca dengan demikian, maka bacaan Al-Quran akan sampai ke dalam hati nurani, menjadi cahaya bagi hati kita, sehingga akan menerangi hati untuk melihat petunjuk dan tuntunan ilahi ke dalam hidup ini. Jadi teman-teman, Al-Quran tidak hanya menghidupkan bulan Ramadan, tapi juga akan menghidupkan hati. Al-Quran akan berfungsi menghidupkan hati bila dalam tilawah yang kita lakukan memperhatikan adab-adab dohir maupun adab-adab batin di dalamnya. Adab-adab dohirnya tentu sudah dijelaskan oleh ayah bunda atau bapak ibu guru ya di sekolah. Tapi Bu Lira di sini ingin mengingatkan kembali sedikit tentang adab batinnya. Yang pertama, sadar akan ketinggian nilai firman Allah. Al-Quran itu adalah ayat-ayat suci. Al-Quran tidak sekedar diturunkan dalam bahasa Arab, teman-teman. Namun bahasa Al-Quran itu adalah bahasa ruhani yang tidak semua hati bisa menerima makna-maknanya. Makna lahir Al-Quran, makna dohirnya bisa kita tahu dari terjemah Al-Quran, dan kita juga bisa baca kitab-kitab tafsir. Namun maknanya yang batin hanya akan difahami langsung dari Allah oleh hati-hati yang bersih.
Jadi di samping membersihkan yang zahir dengan berwudu sebelum tilawah, harus suci dari hadas, ya, hati kita dibersihkan dulu juga dari kegalauan, kejengkelan, kemarahan, dan semua kotoran hati lainnya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Setiap ayatnya mengandung makna lahir dan batin. Yang kedua, Al-Quran ini milik Allah. Ketika kita akan mengambil manfaat dari Al-Quran, maka mintalah izin dari pemiliknya yang hak. Sebagaimana bila kita akan memanfaatkan suatu barang milik orang lain, adabnya kan adalah meminta izin. Ucapkan dalam hati kita, "Ya Allah, aku mohon izin untuk tilawah atau menghafal murojaah Al-Quran. Dan aku mohonkan juga kepadamu ya Allah akan makna, keberkahan, syafaat, manfaat dan hakikatnya." Atau teman kita yang belum terbiasa, sederhana saja, "Ya Allah, mohon izin ya aku untuk ngaji Al-Quran." Seperti itu. Dan pastikan kita meluruskan niat untuk meraih ridho Allah semata. Dengan melakukan adab yang baik ini, Allah insya Allah akan meridhoi tilawah atau kegiatan kita bersama Al-Quran. Yang ketiga, hadirkan hati. Artinya, sibukkan hati dan pikiran kita dengan berusaha memahami arti ayat-ayat yang dibaca. Dengan kita melatih membaca tartil, ya, untuk kakak-kakak SMP, terutama Ibu Lira sarankan menggunakan Al-Quran terjemah perkata agar saat tilawah kita bisa sambil melihat arti kata di bawahnya. Ya, kalau perlu bahkan diulang sekali lagi bila tidak mengerti. Dan seringlah berdiskusi dengan ayah dan bunda tentang isi ayat-ayat yang telah dibaca. Pesan Bu Lira, jadilah selalu kepo. Apapun yang menggelitik hati, bertanyalah selalu kepada Allah dengan bawelnya. Karena Allah pasti menjawab pertanyaan kita. Apakah melalui ilham, melalui ayah bunda, guru-guru kita, televisi, media online, atau kejadian sehari-hari di depan mata, ya, cepat ataupun lambat, sehingga nanti kita faham. Dan yang terakhir, keempat, pastikan kita bersyukur kepada Allah setelah tilawah. Ya Allah, terima kasih atas tilawahnya. Ayat-ayat yang Engkau hafalkan aku barusan, atas murojaahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan hanya sampai shadaqallahul azim saja. Nah, demikian teman-teman. Masih banyak sebetulnya penjelasan lain tentang adab batin bersama Al-Quran. Tapi kita cukupkan dulu dengan melaksanakan adab lahir dan batin yang baik ini. Kita akan merasakan kenikmatan bersama Al-Quran tanpa pernah jemu dan bosan. Bahkan berakhlak yang mulia sebagaimana kemuliaan Al-Quran. Demikian yang dapat Bu Lira sampaikan. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.